Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Kiai Ageng Tarup dan Keturunannya. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Kurang lebih pada tahun 1300 Masehi, ada utusan mubalik dari Arab, yaitu Syekh Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar. Beliau mempunyai putri bernama Tobiroh, dan Tobiroh mempunyai putra Syekh Maulana Maghribi. Pada saat itu, beliau mendapat perintah untuk mengembangkan syiar agama Islam di tanah Jawa, karena pada saat itu, orang-orang Jawa masih memeluk agama Buddha, serta pada saat itu juga, orang-orang Jawa masih ahli dalam bertapa dalam hal mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, sehingga orang-orang tanah Jawa, banyak yang istilah Jawa disebut Ora Tedas Papa Palun Ning Pande, yang artinya, kebal kulitnya terhadap senjata apapun. Kemudian, Syekh Maulana Maghribi mulai memasukkan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat Jawa dalam berkholwat, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara bertapa pula, sehingga seperti budaya masyarakat Jawa, yang masih beragama Buddha, dengan maksud untuk menarik perhatian masyarakat Jawa untuk bisa memeluk agama Islam. Namun, cara bertapa yang dilakukan oleh Syekh Maulana Maghribi, lain dengan cara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa umumnya. Syekh Maulana Maghribi dalam bertapa dengan cara naik ke atas pohon, dengan menggelantungkan badannya seperti kelelawar. Cara seperti ini oleh masyarakat Jawa, disebut dengan bertapa ngalong atau kalong. Kemudian dalam bertapa, Syekh Maulana Maghribi bertemu dengan putri Bupati Tuban I, yang bernama Dewi Retno Roso Wulan, adik perempuan Raden Sahid, Sunan Kalijaga. Yang saat itu, Dewi Retno Roso Wulan diperintah oleh ayahandanya Adipati Wilotikto untuk melakukan bertapa ngidang dengan cara masuk hutan selama 7 tahun, tidak boleh pulang, dan tidak boleh makan, kecuali makan daun-daun yang berada di hutan. Perintah bertapa ini dilakukan oleh Dewi Retno Roso Wulan, agar supaya cita-citanya untuk bertemu dengan kakaknya Raden Sahid dapat terwujud. Namun dalam proses pencarian Raden Sahid berjalan, ia bertemu dengan Syekh Maulana Maghribi. Pertemuan ini terjadi pada saat masih menjalankan bertapa, dan dari pertemuannya ini, mereka terjalin rasa saling mencintai, dan saling ada kecocokan, yang akhirnya menjadi suami istri. Pertemuan keduanya yang sudah menjadi suami istri, dilanjutkan dengan pulang ke Adipati Tuban, untuk menghadap ayahandanya. Tetapi Dewi Retno Roso Wulan yang sudah dalam keadaan hamil, pulang seorang diri dan tidak bersama suaminya Syekh Maulana Maghribi. Sesampainya di Kadipaten Tuban, Dewi Retno Roso Wulan ditanya oleh ayahandanya, "Siapa suamimu, sehingga kamu pulang dalam keadaan hamil?" Saat ditanya, Dewi Retno Roso Wulan diam, tidak menjawab karena rasa takutnya kepada ayahandanya. Akhirnya Dewi Retno Roso Wulan kembali ke hutan untuk mencari suaminya, yaitu Syekh Maulana Maghribi, ayah dari anak yang dikandungnya itu. Di tengah perjalanannya, Dewi Retno Roso Wulan melahirkan seorang bayi laki-laki yang kelihatan lucu. Tempat di mana Dewi Retno Roso Wulan melahirkan bayi itu, sampai sekarang diberi nama Desa Babar. Setelah si jabang bayi lahir, niat untuk mencari Syekh Maulana Maghribi, ayah dari bayi itu, oleh Dewi Retno Roso Wulan tetap dilanjutkan, dan saat mencari ayah si bayi, Dewi Retno Roso Wulan masih dalam keadaan bertapa. Kemudian bayi diletakkan di sendang, atau mata air, dekat Syekh Maulana Maghribi bertapa di atas pohon Giyanti. Setelah melihat istrinya datang dengan bayinya, Syekh Maulana Maghribi turun dari pertapaannya, untuk menimang bayi yang putranya sendiri hasil pernikahannya dengan Dewi Retno Roso Wulan. Entah ada rahasia apa, yang kemudian bayi itu dibuatkan tempat yang sangat indah dan terbuat dari emas yang disebut Bokor Kencono. Sementara itu, Dewi Kasihan ditinggal wafat suami tercintanya, yang bernama Aryo Pananggungan, dan belum dikaruniai keturunan, karena sayangnya Dewi Kasihan terhadap suaminya. Walau sudah wafat, setiap malam ia selalu menengok makam suaminya. Pada saat itu, Syekh Maulana Maghribi membawa putranya yang telah dimasukkan ke Bokor Kencono, kemudian diletakkan di dekat makam Aryo Pananggungan tersebut. Di malam itu juga, kebetulan Dewi Kasihan keluar dari rumah menengok arah makam suaminya. Ternyata di dekat makam suaminya ada Bokor Kencono yang sangat indah tersebut, dan ternyata di dalamnya ada bayi yang sangat mungil dan sangat lucu. Serta ada tulisan bahwa bayi itu bernama Nur Rohmat,
dan siapapun yang merawat hendaknya memberikan nama julukan, agar anak tersebut berkembang dengan baik. Di saat itu pula, Dewi Kasihan sangat terperanjat hatinya, ketika melihat si jabang bayi, lalu diambilnya jabang bayi itu, lalu dibawa pulang. Kabar mengenai orang meninggal bisa memberikan anak pada istri jandanya telah tersiar sampai ke pelosok negeri. Masyarakat berbondong-bondong ingin melihat kebenaran berita tersebut. Akhirnya Dewi Kasihan yang semula tidak memiliki harta benda, namun dengan adanya kabar tersebut yang bisa mendatangkan banyak orang, dan banyak memberikan uluran tangan kepada Dewi Kasihan, sehingga lambat laun Dewi Kasihan menjadi kaya raya, berkat uluran tangan dari orang-orang yang datang melihat bayi tersebut. Jabang bayi tersebut oleh Dewi Kasihan diberi nama Joko Tarub. Nama Joko Tarub diambil dari kata taruban, yang di atas makam suaminya, karena saat jabang bayi diambil, Dewi Kasihan berada di atas makam Arya Penanggungan, atau suaminya, di mana makam tersebut dibuat bangunan taruban. Pada usia kanak-kanak, Joko Tarub mempunyai kegemaran menangkap kupu-kupu di ladang. Setelah dewasa, Joko Tarub mulai berani masuk hutan, untuk mencari burung-burung di hutan. Pada suatu saat, Joko Tarub sedang mencari burung di hutan. Joko Tarub bertemu dengan orang tua, atau Syekh Maghribi sang ayahandanya, yang memberikan bimbingan ilmu agama, dan diberi aji-aji dan pusaka yang diberi nama Tulup Tunjung Lanang. Di waktu mendapat pusaka berupa tulup tersebut, Joko Tarub langsung bergegas pulang untuk menyampaikan berita tersebut kepada ibu asuhnya, yakni Dewi Kasihan. Selain itu juga, Joko Tarub bercerita bahwa di tengah hutan Joko Tarub telah berjumpa dengan orang yang sudah sangat tua. Dalam pertemuannya itulah, Joko Tarub diberi pusaka berupa sebuah tulup atau sumpit, yang diberi nama Tulup Tunjung Lanang. Mengingat rasa sayangnya kepada Joko Tarub anak satu-satunya, Dewi Kasihan tidak memperbolehkan lagi Joko Tarub pergi ke hutan untuk mencari burung. Mereka khawatir kalau anak satu-satunya ini diterkam binatang buas, atau dibunuh orang yang tidak senang dengan Joko Tarub. Namun Joko Tarub tidak takut, lebih-lebih sekarang dia telah memiliki bekal pusaka Tulup Tunjung Lanang, maka Joko Tarub masih saja senang masuk hutan untuk berburu, khususnya burung-burung. Kebiasaan berburu burung tetap saja dilakukan oleh Joko Tarub, sehingga pada suatu ketika, saat Joko Tarub sampai di atas pegunungan, dia mendengar suara burung perkutut yang sangat indah sekali suaranya. Kemudian pelan-pelan Joko Tarub mendekati arah suara burung perkutut itu berada. Setelah menemukannya, langsung Joko Tarub melepaskan anak tulup itu ke arah burung tersebut. Namun usahanya gagal. Dan kegagalannya itu membuat si Joko Tarub berpikir dan beranggapan bahwa burung perkutut itu pasti bukan sembarang burung, atau bukan burung perkutut biasa. Usaha berburu burung dilanjutkan, hingga terdengar lagi suara burung dari arah selatan. Kemudian dia dekati lagi dengan sangat pelan-pelan, lalu dilepaskannya lagi anak tulup ke arah burung tersebut, akan tetapi tidak mengenainya lagi, dan ternyata anak tulup justru mengenai dahan pohon jati, di mana burung perkutut itu hinggap dan bersuara. Dan tempat yang ditinggalkan burung perkutut tadi sekarang diberi nama Karanggetas. Usaha berburu burung selalu gagal, sehingga Joko Tarub merasa sedih. Karena kesedihannya maka Joko Tarub memberinya nama Duku Sedah. Kemudian terdengar lagi suara burung dari arah yang sama, didekati dengan pelan-pelan, dan pada posisi yang strategis dan burung dalam keadaan terpojok, maka anak tulup pun kembali dilepaskan, namun tidak kena lagi, dan burung pun terbang ke arah selatan lagi, dan tempat tersebut diberi nama Duku Pojok. Akan tetapi si Joko Tarub pemuda yang tidak mudah putus asa, maka upaya memburu burung perkutut tadi terus saja dilakukan. Burung perkutut yang dia buru tadi terbang ke arah selatan, terus dan hinggap di sebuah pohon asam. Joko Tarub selalu berusaha melepaskan anak tulupnya ke arah burung tersebut. Akan tetapi usahanya selalu gagal dan burung itu terbang lagi menuju arah selatan terus. Dan tempat burung perkutut hinggap di pohon asam tadi, dan tempat yang ditinggalkan diberi nama Dukuh Karangasem. Sambil mengejar burung perkutut yang selalu terbang menuju arah selatan, Joko Tarub sambil merenungi burung tersebut, dalam ucapannya mengatakan, ini burung yang wajar ataukah burung yang merupakan godaan? Dan tempat Joko Tarub merenungkan burung tersebut maka diberi nama Dukuh Godan. Setelah merenung sesaat, lantas Joko Tarub kembali bergegas untuk mengejar burung buruannya tadi, yang menuju ke arah selatan dan terus ke selatan, dan tempat melihat burung terbang menuju arah selatan Joko Tarub memberikan nama Dukuh Jentir.
Karena kemauannya yang keras, Joko Tarub terus berusaha mengejar dan melacak ke arah selatan, di mana burung perkutut tadi terbang. Ketika saat pencariannya, Joko Tarub tiba di suatu tempat, yakni Sendang Telogo, dan di tepi sendang itu Joko Tarub menancapkan tulup pusakanya, karena saat itu tiba waktunya sholat zuhur. Sambil istirahat Joko Tarub menuju ke arah sendang untuk mengambil air wudhu untuk sholat zuhur. Di saat Joko Tarub berwudu, tiba-tiba datanglah bidadari untuk mandi. Saat itu pula, ada salah satu pakaian dari bidadari yang diletakkan di atas tulup pusaka Joko Tarub yang sedang ditancapkan di tepi sendang. Setelah habis wudhu dan sholat zuhur, Joko Tarub langsung pulang tanpa membawa buah hasil buruannya. Kemudian sesampainya di rumah, Joko Tarub laporan kepada ibunya sambil berkata, "Ibunda, saya berburu hari ini tidak mendapatkan satu burung pun. Akan tetapi saya hanya mendapatkan pakaian perempuan yang ditaruh di atas tulup saya, dan dia sedang mandi di sendang telaga." Tanpa banyak bertanya, sang ibu langsung menyimpan pakaian tersebut di ruang khusus untuk menumpuk padi, atau yang biasa disebut lumbung. Kemudian Joko Tarub bergegas kembali lagi ke sendang, dengan membawa pakaian ibunya. Setelah sampai di dekat sendang, ternyata para bidadari sudah terbang, dan masih ada yang tertinggal satu bidadari yang masih berada di tepi sendang Telogo. Dengan menangis sedih sambil berkata, "Sopo sing biso nulung aku, yen wadon, dadi sedulur Sinorowedi, yen kakung, tadadeke bojoku." Artinya, barang siapa yang bisa menolong aku, jika dia perempuan, aku jadikan saudaraku, dan jika dia laki-laki, maka akan saya jadikan suami. Di saat itu, Joko Tarub mendekat di bawah pohon, sambil melontarkan pakaian ibunya tadi. Setelah berpakaian, bidadari itu langsung diajak pulang ke rumah ibunya, dan disampaikan kepada ibunya, bahwa putri ini adalah putri Sendang Telogo. Sesuai dengan ikrar atau janji sang bidadari yang menyatakan, "Sopo sing biso nulung aku, yen wadon dadi sedulur Sinorowedi, yen kakung tadadeke bojoku." Akhirnya, Joko Tarub menikah dengan bidadari yang bernama Dewi Nawang Wulan. Adapun sendang yang digunakan untuk mandi bidadari diberi nama Sendang Telogo Bidadari, yang berada di Dukuh Sreman, Desa Pojok, Kecamatan Tawang Harjo, Kabupaten Grobogan. Tanah Sendang Telaga Bidadari tersebut milik Keraton Surakarta Hadiningrat, atau disebut Tanah Perdikan, dan sampai saat ini lokasi Sendang Bidadari oleh masyarakat masih dikeramatkan khususnya pada malam 10 Muharram. Setelah Joko Tarub menikah dengan Dewi Nawang Wulan, mendapat gelar Ki Ageng atau Sunan Tarub, beliau menyebarkan agama Islam untuk meneruskan perjuangan ayahandanya yakni Syekh Maulana Maghribi. Dalam pernikahannya, beliau dikaruniai seorang keturunan yang diberi nama Dewi Nawaksih. Nilai-nilai yang terkandung dalam legenda Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan. 1. Nilai moral. Setelah membaca legenda Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan, dapat diambil nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Seperti, kita harus berlaku jujur dengan tindakan-tindakan kita. Ketidakterus-terangan Nawang Wulan kepada Joko Tarub, bahwa dia adalah seorang bidadari, dan kedustaan Joko Tarub yang sebenarnya telah mencuri pakaian dan selendang Nawang Wulan, berakibat mereka harus berpisah. Nawang Wulan harus kembali ke kahyangan, walaupun ia sangat mencintai suaminya. Dalam legenda ini diajarkan, bahwa sebaik-baiknya kita menyimpan kebohongan akan ketahuan juga pada akhirnya. Perilaku yang baik akan ditunjukkan dengan memegang amanah yang dipercayakan kepada kita. Amanah Nawang Wulan untuk tidak melihat sesuatu yang ditanak olehnya, dilanggar oleh Joko Tarub, karena sifat manusia yang selalu ingin tahu. Ini merupakan tantangan yang berat bagi setiap manusia. Berlaku jujur dan terbuka, serta menjaga kepercayaan yang begitu sulit dilaksanakan oleh manusia. 2. Nilai sosial. Nilai-nilai lain yang tersirat dari legenda ini adalah nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang terkandung dalam menjalani hidup bermasyarakat, atau bergaul dengan orang lain di sekitar kita. Nilai sosial dalam legenda Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan, ditunjukkan ketika rekan-rekan dari Nawang Wulan meninggalkan dirinya sendirian di telaga. Ini tidak menunjukkan kesetiakawanan yang selama ini mereka bina. Mereka bertuju selalu bersama-sama. Namun, ketika salah seorang teman mereka mengalami kesulitan, tidak ada yang membantu Nawang Wulan. Nawang Wulan justru malah ditinggalkan sendirian di bumi yang asing bagi mereka. Sebaiknya, kita sebagai sesama makhluk Tuhan harus saling tolong-menolong dan membantu dalam keadaan apapun. Walaupun hasilnya akan nihil, setidaknya,
kita berusaha membantu semaksimal mungkin. 3. Nilai etika. Nilai etika merupakan nilai-nilai kesopanan yang tersirat dari sebuah peristiwa. Seperti nilai etika yang terkandung dalam legenda Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan dalam cerita di atas. Nilai-nilai kesopanan yang terlihat adalah ketika Joko Tarub mengintip ketujuh bidadari yang sedang mandi di telaga, apalagi sampai menyembunyikan salah satu pakaian dari bidadari tersebut di dalam lumbung padi rumahnya. Pada akhirnya, perbuatan ini menimbulkan prahara dalam biduk rumah tangga Joko Tarub. Tindakan seperti ini sungguh tidak terpuji. Apalagi setting tempat legenda ini berasal dari daerah Jawa, terkenal dengan tata krama dan kesopanan yang maha tinggi. Sungguh tidak mencerminkan budaya Jawa. Sifat-sifat seperti itu hendaknya untuk ditinggalkan dengan memperteguh iman dan takwa kepada Tuhan. 4. Nilai estetika. Nilai estetika atau nilai keindahan pada legenda Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan adalah cara menggambarkan kecantikan dan keelokan ketujuh bidadari yang sedang mandi di telaga. Kecantikan Nawang Wulan yang akhirnya menjadi penguasa Laut Selatan juga memiliki nilai estetika sendiri. Selain itu, juga perasaan cinta yang dimiliki oleh sepasang makhluk Tuhan yang saling mencintai, menggambarkan suasana yang indah. Maka, setiap keelokan yang sedap dipandang mata, dan enak dirasa pada setiap penikmatnya, akan menimbulkan kesan keindahan yang mendalam. 5. Nilai budaya. Nilai-nilai budaya yang terdapat dalam legenda Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan adalah budaya yang sejak dulu terjaga sampai saat ini, yaitu kepercayaan tentang adanya Nyi Roro Kidul di pesisir pantai selatan. Pada setiap waktunya, warga pesisir memberikan sesajen kepada ratu penguasa Laut Selatan tersebut, sebagai wujud terima kasih telah menjaga Laut Kidul dari bencana dan mara bahaya. 6. Nilai religi. Nilai-nilai religi yang dapat dijumpai pada legenda Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan adalah terdapat dewa-dewi, bidadari dan roh halus yang ada pada cerita di atas. Ini menunjukkan ada kepercayaan animisme, atau percaya pada roh halus atau roh nenek moyang. Kepercayaan tentang adanya roh halus yang disembah juga merupakan salah satu bentuk animisme, meskipun sekarang tingkat kekentalan animismenya berkurang, karena telah bergeser dengan adanya agama. Roh halus sudah tidak dijadikan sesembahyang lagi, tetapi sudah menjadi legenda terutama di kawasan pesisir selatan. Menurut beberapa catatan dan keterangan dari berbagai sumber, termasuk dari Keraton Surakarta Hadiningrat, bahwa Kiai Ageng Ngerang mempunyai nama asli, Siti Rohmah Roro Kasihan. Setelah menikah dengan Ki Ageng Ngerang, nama beliau berubah menjadi Nyai Ageng Ngerang. Beliau mempunyai tali lahir maupun batin dengan sultan-sultan dan guru besar agama, yang bersambung pada Raja Brawijaya V, Raja Majapahit Prabu Kertabumi. Beliau diberikan nama dengan sebutan Nyai Ageng Ngerang, dan makamnya ada di Dusun Ngerang, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati. Ada beberapa versi yang mengatakan, beliau senang membantu orang yang sedang diganggu demit, dan termasuk di Dusun Ngerang juga banyak demit yang pating sliwerang, kemudian dikalahkan dan diusir oleh beliau dari dusun itu, maka oleh karena itu beliau disebut Nyai Ageng Ngerang. Dilihat dari silsilah beliau ke bawah dan seterusnya, Nyai Ageng Ngerang yang makamnya di Ngerang Tambakromo Pati adalah Nyai Ageng Ngerang, Siti Rohmah Roro Kasihan. Beliau diperistri Ki Ageng Ngerang I. Ki Ageng Ngerang I putra dari Syaikh Maulana Malik Ibrahim. Dan atas perkawinan Nyai Ageng Ngerang dan Ki Ageng Ngerang I, beliau mempunyai 2 orang putra. Pertama adalah seorang putri dan belum diketahui dan dijelaskan namanya di dalam buku-buku maupun sumber lain. Putri beliau yang pertama diperistri oleh Ki Ageng Selo, dan Ki Ageng Selo adalah putra dari Ki Ageng Getas Pendawa. Putra yang kedua beliau adalah Ki Ageng Ngerang II, yang disebut Ki Ageng Pati. Makamnya sekarang berada di Ngerang Pakuan Juwana. Ki Ageng Ngerang II mempunyai 4 putra, yaitu Ki Ageng Ngerang III, Ki Ageng Ngerang IV, Ki Ageng Ngerang V, dan Pangeran Kalijenar. Sedangkan Ki Ageng Ngerang III, makamnya sekarang ada di Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Ki Ageng Ngerang III ini, yang telah menurunkan Ki Ageng Penjawi. Ki Ageng Penjawi, orang yang pernah menjadi Adipati Kadipaten Pati, setelah gugurnya Arya Penangsang. Arya Penangsang adalah Adipati Jipang Panolan dan Arya Penangsang adalah putra Pangeran Sedolepen. Ki Ageng Penjawi sangat berjasa dalam menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh Laskar Soreng yang dipimpin oleh Arya Penangsang, untuk membunuh semua keturunan Sultan Trenggono, karena iri hati.
Sedangkan Ki Ageng Penjawi sebagai Panglima Perang bersama Danang Sutawijaya, Ki Juru Mertani, Ki Pemanahan, 3 serangkai, akhirnya dapat mengalahkan Arya Penangsang beserta bala tentaranya. Dari silsilah Nyai Ageng Ngerang ke atas, beliau menjadi putri bungsu Raden Bondan Kejawan, Lembu Peteng, atas pernikahannya dengan Dewi Nawangsih. Dan Raden Bondan Kejawan sendiri merupakan putra dari Raja Brawijaya V, Raja Majapahit, Prabu Kertabumi. Raja Brawijaya bertahta pada tahun-tahun 1468 sampai tahun 1478 Masehi. Ayah Nyai Ageng Ngerang masih saudara Raden Patah. Raden Patah adalah orang yang pertama kali menjadi sultan pada kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kasultanan Demak Bintoro. Kerajaan Islam pertama di Jawa, yang didirikan oleh Raden Patah dan Raden Patah bergelar Akbar Alfat. Raden Patah juga putra Raja Brawijaya V dengan ibu keturunan Champa, daerah yang sekarang adalah perbatasan Kamboja dan Vietnam. Hubungan Nyai Ageng Ngerang dengan Jaka Tarub, atau Kidang Telangkas, atau Nur Rohmat. Jaka Tarub mempunyai istri bernama Nawang Wulan. Nawang Wulan dan Ki Jaka Tarub mempunyai putri Nawangsih, dan Nawangsih diperistri Raden Bondan Kejawan, Lembu Peteng. Dan dari perkawinan Raden Bondan Kejawan dan Nawangsih, telah menurunkan 3 putra. Pertama Syekh Ngabdullah, yang sekarang terkenal dengan sebutan Ki Ageng Wanasaba, dan putra kedua adalah Syekh Abdullah, yang terkenal dengan sebutan Ki Ageng Getas Pandawa, dan yang bungsu adalah Siti Rohmah Roro Kasihan, yang terkenal dengan sebutan Nyai Ageng Ngerang. Saudara-saudara beliau, seperti yang disebutkan di atas, diceritakan bahwa pada sekitar tahun-tahun 1468 sampai tahun 1478 Masehi, ada seorang Prabu Kertabumi yang bertahta, Raja Brawijaya V, Kerajaan Majapahit, yang menikah dengan seorang putri yang bernama Dewi Wandan Kuning. Atas pernikahan itu menurunkan putra bernama Raden Bondan Kejawan, Lembu Peteng. Dan dari perkawinan Raden Bondan Kejawan dan Dewi Nawangsih, yang menjadi putri Ki Ageng Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Pernikahan Raden Bondan Kejawan dan Dewi Nawangsih mempunyai 3 orang putra, yaitu 1. Ki Ageng Wanasaba atau Abdullah, 2. Ki Ageng Getas Pendawa, 3. Nyai Ageng Ngerang atau Roro Kasihan. 1. Ki Ageng Wanasaba yang nama aslinya adalah Kiai Ageng Abdullah, merupakan kakak kandung Nyai Ageng Ngerang yang pertama atau sulung, yang sekarang makamnya ada di daerah yang bernama Kabupaten Wonosobo, tepatnya di Desa Plobangan, Selomerto. Dalam masa hidupnya, Ki Ageng Wanasaba juga sebagai seorang pemimpin yang hebat dan karismatik. Ki Ageng Wanasaba dikenal juga dengan julukan Ki Ageng Dukuh, akan tetapi, di Desa Plobangan lebih dikenal dengan Ki Wanu atau Ki Wanusebo. Perbedaan nama tersebut disebabkan, dialek daerah Wanasaba tersebut terpengaruh oleh dialek Banyumas. Ki Ageng Wanasaba dipercaya dan diyakini sebagai waliullah yang telah melanglang buana ke berbagai tempat dalam rangka mencari ilmu sekaligus menyiarkan agama Islam. Ki Ageng Wanasaba merupakan cucu dari Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit, dan merupakan putra Raden Bondan Kejawan atau Lembu Peteng, putra Brawijaya V yang menikah dengan Nawangsih, dan Nawangsih sendiri, putri dari Kiai Ageng Tarub, yang menikah dengan Dewi Nawang Wulan. Ki Ageng Wanasaba mempunyai putra yaitu Pangeran Made Pandan, nama lain dari Ki Ageng Pandanaran. Pangeran Made Pandan mempunyai putra Ki Ageng Pakiringan, yang mempunyai istri bernama Rara Janten. Dari pasangan ini mempunyai 4 putra, yaitu Nyai Ageng Laweh, Nyai Ageng Manggar, Putri, dan Ki Juru Mertani. Situs makam Ki Ageng Wanasaba saat ini dipugar, dikeramatkan dan dijaga dengan baik oleh warga sekitar. Lokasi situs ini sangat dihormati oleh masyarakat, karena Ki Ageng Wanasaba merupakan tokoh penyebar agama Islam, dan sekaligus cikal bakal dari Desa Plobangan, Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Di sekitar makam Ki Ageng Wanasaba, terdapat 3 makam kuno. Konon 3 makam itu juga merupakan pendahulu, seorang ulama yang sejaman dengan Ki Ageng Wanasaba. 2. Ki Ageng Getas Pendawa, yang nama aslinya adalah Kiai Ageng Abdullah atau yang disebut Raden Depok, adalah saudara kandung beliau. Ki Ageng Getas Pendawa merupakan kakak kandung Nyai Ageng Ngerang yang kedua. Ki Ageng Getas Pendawa juga seorang yang hebat, berwibawa dan karismatik, serta sangat sederhana dalam hidup dan kehidupan manusia.
Beliau juga seorang pemimpin yang tegas dan berwibawa, oleh karena itu, beliau disebut Ki Ageng Getas Pendawa. Beliau sangat tangguh, dan konon sangat kuat dalam riyadhah atau tirakat, mengolah batin untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan harapan bisa menenangkan diri, dan dapat menyebarkan agama Islam dengan ikhlas, tulus dan berhasil. Makam beliau juga dikeramatkan oleh warga sekitar. Makam Ki Ageng Getas Pandawa ada di Desa Kuripan Purwodadi, Grobogan. Ki Ageng Getas Pendawa mempunyai putra yang bernama Ki Ageng Sela, Nyai Ageng Pakis, Ki Ageng Purna, Ki Ageng Kare, Ki Ageng Wanglu, Ki Ageng Bokong, dan Ki Ageng Adibaya. Sedangkan Ki Ageng Sela mempunyai putra Ki Ageng Enis, dan Ki Ageng Enis menurunkan putra yang bernama Ki Ageng Pemanahan. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya, tetap di channel Kitab Mawas Diri.